Teman-teman pasti pernah merasa sedih, takut, kecewa, marah, dan adalah nyaman untuk divalidasi ketika lagi merasa kayak gitu. Mungkin bahkan kita berharap seluruh orang, seluruh dunia, atau orang terdekatmu memvalidasi perasaanmu. Tapi bagaimana jika saya bilang itu bukan selalu hal yang bagus untuk didapatkan? Bersama saya Dr. Jimmy Yardian, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang di Kelas Pakar. Emosi itu valid. Sering dengar kalimat itu? Yang bermakna kira-kira seluruh emosi kita, apapun itu bentuknya, adalah hal yang benar, nyata. Saya teringat filosofi esensialism. Teman-teman tahu itu? Esensialism itu kira-kira filosofi yang mau berkata ada essence, ada inti, ada isi dari sesuatu. Maksudnya begini, kalau seseorang diabetes, ada essence-nya. Essence-nya apa? Gula darahnya naik. Itu berbeda dengan misalnya nyeri kepala, yang essence-nya adalah kepala berdenyut atau rasa tegang di kepala. Beda, nggak bisa disamain. Atau pohon adalah pohon, essence-nya dia adalah pohon. Dan anjing adalah anjing, yang essence-nya dia adalah anjing. Anjing nggak mungkin pohon, pohon nggak mungkin anjing. Itu nama lain dari esensialisme. Kita sering melihat emosi itu kayak begini. Sedih itu berbeda dengan marah, marah itu berbeda dengan takut, takut itu berbeda dengan kecewa. Seakan-akan mereka tuh beda-beda. Seakan-akan dia nyata. Iya nyata sih, cuma di video sebelumnya kita udah bahas, dia nyata seperti uang. Jika dia adalah konstruksi sosial, emosi ini adalah konstruksi sosial berdasarkan pengalaman yang kita punya, entah itu pengalaman individu, orang ngajarin terhadap kita, nonton video TikTok, lihat Reels Instagram, atau nonton Malaka Project. Konstruksi itu yang menjadikan kita merasakan emosi. Seseorang tidak bisa sepenuhnya merasakan emosi tanpa punya nama, tanpa punya konstruk dari pengalaman tersebut. Oke, kita bisa menggabungkan beberapa konsep. Kita bisa menggabungkan konsep senang terhadap perasaan tertentu dan bisa menggabungkan kok aku merasa bersalah kalau orang lain dapat kemalangan. Kita punya nama, namanya adalah Schadenfreude. Saya senang terhadap kemalangan orang. Jika kita punya nama, kita menggabungkan beberapa konsep. Tapi tetap kita harus punya konsepnya dulu, yang kita pelajari dari tempat tertentu. Jika ini semua adalah konstruksi yang dibangun berdasarkan kesepakatan masyarakat, maka validasi emosi bisa sangat berbahaya, terutama kalau kita nggak periksa. Misal, ketika seseorang marah ketika ditolak oleh calon pasangan yang potensial. Kenapa dia bisa marah? Mungkin konstruksi yang ada di dalam kepalanya adalah aku penting, aku berharga, dia salah kalau nolak aku. Atau konstruksi di dalam kepalanya adalah dia sombong karena menolak aku. Atau konstruksi di dalam kepalanya adalah perempuan itu inferior atau laki-laki itu inferior sehingga dia nggak boleh nolak aku. Ngerti maksudnya? So ketika kita memvalidasi perasaan marah ini akan sangat berbahaya karena kita nggak sadar ada konstruksi di belakangnya yang membuat saya merasa seperti itu. Emosi tidak bisa semata-mata dianggap ada essence-nya dan dia nyata. Oke, dia nyata, tapi periksa dulu apa data yang kamu punya, apa konstruksi di belakang situ yang membuatmu merasa seperti itu. Tidak bisa semata-mata hanya dianggap realitas saja. Apa pentingnya tidak selalu memvalidasi juga? Teman-teman bisa bayangin gak sih kalau vulnerability selalu dirayakan? Bisa bayangin gak? Jangan salah paham. Wajar jika seseorang vulnerable. Jika data yang dia punya, konstruk yang dia punya, atau mungkin trauma yang dia punya membuat seseorang vulnerable. Wajar. Dan mungkin pada momen itu dia butuh terapi. Tapi yang saya maksudkan adalah dalam bentuk sosial, dalam skala yang lebih luas. Jika vulnerability selalu dirayakan, kita seperti membangun sebuah generasi yang tidak resilience, yang selalu melihat apa rasa sakit di balik pengalaman-pengalaman ini. Yang jika itu konstruksinya, bisa bayangin gak betapa berbahayanya? Bahayanya adalah hal-hal kecil yang trivial. Kita hayati rasa sakitnya dan kita maknai. Dan itu betulan jadi rasa sakit. Bahasa itu kekuatan manusia, tapi bahasa itu juga menakutkan. Karena bahasa bisa memberikan makna. Apa itu makna? Gampangnya begini, makna itu di objeknya sebenarnya gak ada, tapi kita yang sematkan. Misal, ketika saya diputusin sama seseorang,
kejadiannya adalah saya diputusin. Lalu kemudian bahasa melekat di sana. Aku diputusin karena aku tidak terlalu ganteng. Maka ini maknanya. Makna adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tapi kita sematkan. Bahasa memungkinkan kita melakukan itu. Dan bahasa bisa membuat kita terjebak karena kita nggak sadar. Ini sebenarnya kita yang sematkan. Yang kita belajar dari mana? Kalau kita belajar dari media sosial bahwa jika seseorang ditinggalkan maka artinya dia tidak cukup baik. Maka makna itu yang tanpa kita sadari melekat di sana. So hati-hati dengan yang kita konsumsi. Karena jangan-jangan kita sudah percaya makna-makna yang tidak terlalu tepat. Lalu kita sematkan di sana. Validasi emosi itu baik hanya jika kita examine, kita periksa emosi ini datang dari mana. Jangan-jangan emosi ini datang dari makna yang saya sematkan tanpa saya sadari, tanpa pernah saya periksa. Jangan-jangan emosi ini datang mungkin bukan dari makna yang saya sematkan, mungkin dari masa lalu, memori, trauma yang saya miliki yang tersemat dalam kejadian tersebut. Yang mana pada konteks ini kita butuh pertolongan. Nggak semata-mata tentang harus kuat sendiri juga. Nggak apa-apa. At the same time, emosi itu nyata tapi dalam bentuk konstruksi sosial yang nyata. Dia valid seperti uang valid. Jangan salah loh. Orang bisa saling bunuh karena uang. Orang bisa saling bunuh, saling menyerang, negara bisa saling berantem karena konstruksi sosial ini. Sehingga sekalipun dia berbeda kualitas validnya dengan adanya pohon, dia tetap valid. Di satu sisi, mari kita melihat diri kita bukan sebagai individu saja, tapi bagian dari masyarakat yang lebih luas dan lebih besar. Pernah mikir kayak gini nggak? Bagaimana jika saya, walaupun cuma satu orang, ataupun Anda yang cuma satu orang, sebenarnya bisa menaruh dampak yang besar bagi emosi orang lain? Coba pikirkan. Misal ada satu orang membuat video TikTok atau menonton video TikTok yang berkata bahwa laki-laki kalau tidak membalas pesanmu dengan cepat artinya dia tidak mencintaimu, kamu bukan prioritas. Bisa bayangkan itu? Kita menyematkan makna untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Maknanya adalah laki-laki tidak mencintaimu. Yang ada adalah dia tidak membalas dengan cepat. Ketika makna itu disematkan, kita menjadi percaya dan itu jadi emosi kita. Bayangkan kalau ada 100, 1000, 100.000, bayangkan kalau video itu FYP. Berapa orang yang kemudian mengkonstruksi realita ini dan merasa kemudian tidak dicintai? Betapa menakutkannya. Dan bayangkan kalau itu bukan hal yang trivial. Bayangkan kalau itu hal yang besar. Yang kemudian membentuk seseorang dalam proses berpikirnya dan proses merasanya menjadi semakin tidak produktif, menjadi semakin keliru dalam berpikir. Salah satu yang menakutkan dari video-video serupa tentang emosi ini adalah kita sebenarnya menurut saya sih video TikTok itu bukan standarnya tinggi, tapi standarnya tuh hitam putih sekali. Kita nggak sadar ada satu hal langsung disematkan makna tertentu. Seakan mudah sekali menganggap seseorang toksik atau seseorang nggak mencintaimu atau seseorang tidak mendahulukanmu yang membangkitkan perasaan kita. Mari bayangkan betapa bertanggung jawabnya satu orang itu terhadap ratusan, ribuan, puluhan ribu orang yang kemudian perasaannya berubah, emosinya berubah akibat video tersebut. Bagaimana kalau orang itu adalah kamu? Maka sangat berhati-hati dalam membuat quotes, berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, berhati-hati dalam mengatakan, oh benar, perasaanmu benar, tidak dicintai karena pasanganmu ketiduran waktu sleep call. So make sure, hati-hati juga untuk memvalidasi perasaanmu sebelum kamu periksa apa konstruksinya.